Oke. Hari ini lagi libur kan? Libur Kang, Sabtu Minggu libur. Kalau Sabtu di kampus ada kegiatan Kang? Biasanya ada sih, tapi nggak semua dosen gitu. Ya, beberapa aja. Tapi kalau Oh, kegiatan mahasiswa full sih biasanya kalau Sabtu. iya. Main kan ke kampus? Ayo deh, sambil ngopi. Iya, sambil ngopi. Sekarang banyak ini, banyak perubahan lah istilahnya. Iya ya, udah lama nggak ke kampus nih. Apalagi bentar lagi kan ada kampus 2 gitu. Kampus 2 ini lebih dekat di Jalan Baru di situ. Oh, iya. Jadi bertahap baru beberapa fakultas yang ke kampus 2 itu gitu. Heeh. Berarti pas Ilkom juga mau ke sana. Iya, katanya. Cuman belum ada planning sih kapan-kapannya kalau di Fasilkom Hmm. gitu. Oke, oke, baik Kang. Mungkin yang bergabung sudah mulai join nih. Mungkin boleh dibuka aja langsung ya Kang, materi dari Kang Nadi ke teman-teman sekalian. Mungkin boleh nanti teman-teman yang join yang hadir boleh menyiapkan pertanyaannya dan ditulis di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi akan ada sesi untuk tanya jawab. Ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya, disimak baik-baik ya. Nanti ketika diskusinya lebih banyak karena ini materinya real case ya Kang Nadia. Iya, betul. Real case Git yang bagaimana Git itu diterapkan di sebuah industri, di sebuah perusahaan gitu. Ya, sehingga menjadi poin penting nanti kalau misalkan teman-teman sekalian, terutama kalau untuk yang ingin berkarir di dunia software engineering atau teknologi informasi gitu ya. Ini menjadi biasanya di CV kan nyebutin tuh skillnya gitu ya, skill yang teman-teman miliki, yang teman-teman punya gitu ya, apa aja. Nah ini menjadi salah satu poin yang bisa nanti dituliskan juga di CV gitu ya. Nah, jadi kemungkinan nanti Kang untuk di perkuliahan gitu ya, karena topik perkuliahannya pemrograman web, nanti dicoba diimplementasikan materi Git ini selama beberapa minggu ini ke hasil project yang sudah dikerjakan. Mungkin untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Kang Nadi untuk memulai menyampaikan, Kang. Oke, terima kasih Kang Kamal. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya, Karnadi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang software version control. Nah, di pertemuan kedua ini, eh, kita akan bahas real case-nya nanti di industri itu kayak gimana gitu. Dan sebelum ke sana, saya perlu sampaikan beberapa materi yang perlu teman-teman pahami gitu. Oke. Nah, kita preview dulu dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita eh, menggunakan Git di bagian sini, di bagian lokal ini. Nah, untuk sekarang kita akan mulai masuk ke eh, sinkronisasi dengan servernya gitu. Jadi bagaimana caranya agar Git yang di lokal kita bisa sinkron dengan yang di server.
Nah, sebelum itu saya akan menambahkan beberapa materi dulu untuk yang di lokalnya, karena di sana nanti akan ada eh, Git branch, ada merge, dan lain-lainnya gitu. Dan itu harus teman-teman pahami dulu sebelum nanti kita masuk ke sini. Gitu. Oke, pertama Git branch. Nah, hampir setiap version control memiliki dukungan untuk percabangan atau branching. Cabang dalam Git adalah eh, versi terisolasi dari cabang utama, sehingga memungkinkan kita untuk membuat fitur baru atau memperbaiki bug tanpa mempengaruhi kode utama. Nah, secara default di Git itu kan biasanya ada branch master atau main sebagai branch utamanya gitu. Ketika teman-teman akan buat fitur baru, maka kita akan membuat branch baru dari branch master itu gitu. Kenapa harus kayak gitu? Karena biar si isi dari branch master ini tetap stabil gitu, nggak terganggu gitu. Nah, kita bisa eh, sepenuhnya bekerja dalam branch yang kita buat seperti itu. Oke. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini ada branch master di sini untuk percabangannya. Nah, misalkan gini, pertama di branch master itu isinya itu ada dua bola, yaitu bola merah dan bola kuning. Nah, ketika kita bikin branch baru, misalkan namanya fitur A gitu, dan fitur B. Nah, pertama-tama dia tidak akan membuat cabang dulu nih. Dia hanya akan membuat reference ke master gitu. Nah, ketika di fitur A ini melakukan commit, misalkan ada commit baru nih. Commit baru dengan nama menambahkan bola hijau. Nah, ketika di branch ini menambahkan bola hijau, maka otomatis uh, isinya itu akan bertambah. Yang pertamanya kan dia punya dua bola kan, karena dia branching dari master, yaitu bola merah dan kuning. Nah, ketika dia melakukan commit, dia akan menambahkan satu bola baru, uh, sehingga hasilnya itu akan menjadi tiga bola nih. Nah, begitupun dengan misalkan ada programmer lain yang branching dengan fitur B gitu. Dia bikin fitur baru uh, untuk hal tertentu gitu dengan nama fitur B gitu. Nah, di fitur B ini dia juga melakukan commit. Nah, commitnya apa? Commitnya menambahkan bola hitam. Nah, sehingga di sini eh, total bolanya itu ada tiga, bola merah, kuning, dan hitam. Karena dia juga branching awalnya itu kan dari master ya. Sehingga ketika ditambahkan bola hitam, maka dia akan punya tiga bola, yaitu hitam, merah, dan kuning. Nah, kembali lagi ke programmer pertama, misalkan dia bikin fitur A. Nah, setelah dia eh, mengkomit satu bola, menambahkan satu bola, nah, dia akan menggabungkan branch fitur A ini ke branch master, misalkan gini. Nah, ketika digabungkan, maka branch master ini akan mempunyai tiga bola, yaitu hijau, merah, dan kuning. Karena hasil dari merge atau penggabungan fitur A ke master gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penggabungan juga nih untuk fitur B. Nah, ketika kita melakukan merge fitur B ke master, maka yang dihasilkan adalah ada empat bola, yaitu hitam, hijau, merah, dan kuning. Nah, kenapa ini tiga bola, ini empat bola? Karena ketika pertama secara timeline si master ini punya dua bola. Nah, ketika digabungkan ke sini dari fitur A ini, dia memiliki tiga bola. Nah, ketika ditambahkan lagi, digabungkan lagi dengan branch fitur B ini, maka ini ditambah dengan ini. Merah, kuning, udah ada. Nah, sehingga yang bertambah itu adalah hitam dan hijau, seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari branching ya. Nanti secara prakteknya akan kita lakukan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa branch itu penting? Nah, pertama, membantu mencegah konflik. Branching memungkinkan anggota tim bekerja secara terisolasi pada fitur atau perbaikan yang berbeda.
mengurangi risiko konflik saat menggabungkan perubahan. Nah, dengan kita melakukan branching, nantinya branch yang kita punya akan terisolasi dari brand utama, sehingga tidak mengganggu pada brand utama, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien, karena berbagai anggota tim dapat bekerja dengan tugas mereka masing-masing dalam branch-nya. Misalkan programmer A bekerja di branch A, programmer B bekerja di branch B. Mereka dapat bekerja masing-masing di branch-nya tanpa mengganggu, seperti itu. Selanjutnya, eksperimen aman. Ketika kita mau melakukan eksperimen, itu tidak akan mengganggu pada branch utama, seperti itu. Nah, kita langsung aja, kita lanjutin yang kemarin ya, untuk ininya apa filenya. Kita masuk ke oke. Nah, kita akan melihat branch-nya. Git branch. Nah, karena ini baru ada branch master, maka hanya akan terlihat branch master. Nah, atau misalkan kalau misalnya udah banyak branch-nya di sini, maka dia akan banyak. Nah, untuk branch saat ini akan ditandai pakai bintang seperti ini. Gitu. Oke, saya akan persingkat di sini karena nanti akan kita lihat untuk real case-nya di industri seperti apa. Kemudian membuat branch baru. Nah, untuk membuat branch baru, kita hanya perlu menambahkan perintah berikut ke terminal. Git branch, nama branch-nya apa gitu. Kalau misalkan teman-teman mau bikin fitur A, berarti ini fitur A. Nah, perlu diperhatikan ketika kita membuat branch baru, branch yang akan terbuat adalah dari cabang kita saat ini gitu. Jadi misalkan kita buat branch-nya dari branch master, maka base branch yang kita buat itu adalah branch master gitu. Oke, kita buat git branch misalkan fitur 001. Nah, biasanya kalau di industri itu di sini adalah fiturnya atau bug atau apapun, atau task atau story bisa. Nah, di sini tuh ada kode tiketnya biasanya. Kalau misalkan kita ada tugas untuk membuat fitur A, misalkan, nah itu ada kode tiketnya. Misalkan di sini kode tiketnya 01, maka akan saya buat 01 gitu. Oke. Nah, setelah kita buat, kita coba lihat. Nah, di sini udah menambahkan master dan fitur 001. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, setelah berhasil membuat branch baru, kita dapat masuk ke dalam branch tersebut dengan perintah git checkout nama branch-nya gitu. Sedangkan untuk kembali ke branch sebelumnya, kita bisa menggunakan git checkout min gitu. Oke, kita coba git checkout fitur 001. Nah, ini udah berubah kan? Dia udah berubah ke branch fitur 001. Selanjutnya, jika kita ingin balik lagi ke master atau ke branch sebelumnya, kita tinggal ketikkan git checkout min. Dia balik lagi ke master. Gitu. Nah, selanjutnya gimana caranya misalkan kita punya kesalahan nih, salah bikin branch gitu. Nah, pengen merename gitu. Nah, kita cukup tambahkan perintah git branch min m, terus nama branch barunya apa gitu. Maka kita coba, kita balik lagi ke tadi. Misalkan kode tiketnya salah nih, bukan 001, ternyata 002 gitu. Ya tinggal git branch min m, ya. Min m sini, lalu nama branch barunya. Fitur 002 misalkan. Nah, ini langsung berubah. Jika kita cek, nah, fitur 001-nya udah nggak ada karena udah di-rename kan. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, jika diperlukan untuk
menghapus brand, nah, misalkan case-nya tuh misalkan kalau udah nggak butuh lagi gitu brand itu, daripada ngeberat-beratin dari git-nya gitu, nah, kita bisa menghapus brand-nya dengan perintah git branch min d. Nah, namun sebelum itu kita harus keluar dulu dari branch yang akan kita hapus gitu. Kalau misalkan kita mau menghapus branch fitur 002, maka kita harus keluar dulu dari branch tersebut. Nah, kita coba git checkout misalkan master. Oke, kita hapus dulu. Terus git branch min d fitur yang 2. Nah, udah terhapus kan? Kita cek. Nah, udah nggak ada. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya git merge. Nah, git merge merupakan proses di mana kita menggabungkan dua buah branch. Merge biasanya dilakukan ketika kita telah selesai membuat fitur pada sebuah branch dan ingin menggabungkannya dengan brand utama. Seperti itu. Nah, ketika melakukan merge, branch yang di merge tidak akan dihapus, sehingga kita tetap masih bisa melakukan commit pada brand tersebut. Nah, jika diperlukan, kita dapat menghapusnya secara manual. Nah, ini ada ilustrasinya, misalkan eh, brand yang sekarang ini misalkan di master gitu. Nah, ketika kita membuat cabang baru, dia akan membuat cabang di sini. Nah, lalu misalkan di fitur tip ini dia melakukan 3 commit. Nah, commit pertama, commit kedua, commit ketiga. Nah, ternyata di branch utamanya dia melakukan commit juga nih. Ada orang lain yang melakukan commit, sehingga di sini ada eh, historic commitnya nih. Nah, 1, 2, gitu. Nah, ketika melakukan merge, dia tidak akan langsung melakukan penggabungan gitu, tapi akan melakukan commit baru dengan nama commit tertentu gitu. Nah, di sini commit barunya misalkan new merge commit gitu. Oke. Nah, kita lanjutin. Sebelum melakukan merge, kita harus berpindah dulu ke dalam branch tujuan, di mana kita ingin melakukan merge. Artinya, kita dapat melakukan merge brand lain ke dalam brand saat ini. Gitu. Nah, merge dilakukan dengan perintah git merge nama brand. Misalkan kita di sini di contohnya punya brand 003. Nah, ketika kita ingin menarik atau memerge brand 003 ini ke dalam master, maka kita harus pindah dulu ke master, lalu kita baru bisa melakukan merge. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, kita coba kita buat branch baru, fitur 003 dari branch master. Nah, selanjutnya kita masuk ke brand tersebut, fitur 00, git checkout fitur 003. Nah, kita ilustrasikan di sini kita menambahkan commit baru di fitur 003 ini. Oke, kita coba. Nah, ini kita bekerja di branch 003 ya. Jadi kita tambahkan satu file, misalkan file 4.txt. Ini isi dari file 4. Oke, kita lihat. Nah, ada modifikasi baru kita tambahkan. Oke. Lalu kita lakukan commit. Menambahkan file 4.txt di branch misalkan fitur 003. Oke. Nah, dia udah
melakukan commit baru, kita lihat lognya, git log, ini. Nah, di sini kelihatan kan bahwa si branch master itu ketinggalan satu commit dari branch fitur 003. Nah, sekarang gimana cara ngegabunginnya, nge-merge branch ini ke dalam branch master gitu. Nah, katakanlah bahwa fitur yang dibuat di branch 003 ini udah selesai nih. Kita pengen ngegabungin ke brand utama, yaitu branch master. Nah, caranya adalah kita pindah dulu. Tadi kita clear dulu. Ya, ini kan di branch ini file 4 ada ya. Nah, kita pindah ke branch master. Check out master. Nah, kalau kita lihat, file 4 tadi udah nggak ada. Udah deleted kan ini. Nah, ini udah nggak ada. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa branch utama tidak akan terganggu ketika kita melakukan perubahan di branch lain gitu. Nah, sekarang fitur dari brand 003 ini udah selesai nih. Nah, pengen digabungin ke branch master. Nah, caranya adalah kita pindah dulu ke branch master, lalu kita ketikkan perintah git merge fitur 003. Oke. Nah, ketika seperti ini, maka merge berhasil dilakukan. Kita lihat di branch master ini, nah file 4 dari branch 003 tadi udah bergabung ke branch master, ini isinya. Gitu. Kalau kita lihat di lognya, nah master dengan fitur 003 ini udah sejajar kan. Tadi commit yang tadi udah dimasukin ke master sini gitu. Nah, gimana kalau misalkan commitnya banyak? Nah, masih bisa aja. Misalkan kita tambahkan, kita balik lagi ke, atau kita bikin brand baru aja. Misalkan brand 002 dari master, oke. Kita pindah. Nah, di sini kita melakukan beberapa commit misalkan. Oke, kita lihat. Nah, di sini udah ada uh, 3 file yang berubah di working directory. Kita coba tambahkan masing-masing. Add, terus file 5, git commit, and menambahkan file 5.txt. Oke. Sekarang kita tambahkan file 6. Menambahkan file 6.txt. Oke, sekarang kita tambahkan file 7. Menambahkan file 7. Nah, kalau kita lihat di sini untuk lognya, nah ini ada penambahan 3 commit baru yang lebih secara timeline lebih apa ya, lebih maju daripada Trace Master gitu. Sekarang kita coba untuk menggabungkan fitur 002 ini ke dalam Branch Master. Kita pindah dulu. Nah, ketika kita berpindah, tentunya
file 5, 6, 7 tadi bakal hilang kan, karena dia nggak ada di branch master. Gitu. Kita gabungkan git merge fitur 002. Oke, udah di merge. Kita lihat. Nah, ini udah bergabung filenya ke branch master seperti itu. Kalau kita lihat secara commit, dia akan masuk semua commitnya ke dalam master. Git log online. Nah, gitu. Di fitur 2 dengan master ini udah sejajar secara timeline. Nah, kenapa fitur 3 ini ada di bawah? Nah, karena dia secara timeline kan ada di belakangnya gitu. Nggak ikut update dari branch master sama fitur 2 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jika teman-teman ketika melakukan merge terdapat pesan commit seperti ini tinggal tekan titik 2 sama key aja ya. Nanti bakal hilang juga dengan nama commit bakalan ini nih. Merge branch fitur 00 berapa gitu. Atau misalkan mau diganti nih nama commitnya, tinggal ganti aja ininya, lalu tekan titik 2 key. Langsung berhasil gitu. Nanti kita skip yang ini. Nah, ada yang namanya merge conflict. Nah, konflik di dalam Git itu adalah hal yang biasa terjadi ketika kita bekerja dalam sebuah tim. Nah, biasanya kalau misalkan yang baru-baru pakai Git itu ketika konflik, wah panik kan. Nah, padahal konflik ini merupakan hal yang biasa sebenarnya. Apalagi kita bekerja pada tim yang besar kan. Nah, setiap programmer akan membuat fitur baru pada branch masing-masing. Konflik terjadi ketika dua programmer melakukan perubahan kode pada file yang sama di dalam branch yang berbeda gitu. Nah, ketika dilakukan merge pada branch programmer pertama, ini tidak akan konflik. Nah, namun saat dilakukan merge pada branch programmer kedua, dia akan terjadi konflik. Nah, hal ini terjadi karena pada branch utama terdeteksi ada perubahan pada file yang sama. Gitu. Oke, ini ada contoh konfliknya. Pertama kita buat dua buah branch, lalu kita lakukan perubahan pada dua buah branch itu dengan file yang sama gitu. Misalnya pada baris yang sama gitu. Kita coba ya. Oke. Nah, kita akan membuat di sini ada branch 006 dan 007. Git branch fitur 006. Oke, berhasil. Selanjutnya, sorry, git branch fitur 007. Nah, kita udah buat dua buah branch tadi. Nah, kita akan melakukan perubahan pada branch masing-masing tadi. Kita pindah dulu branch-nya 006. Sorry, git checkout. Kenapa branch? Fitur 006. Oke, kita udah berpindah ke branch fitur 006. Lalu kita akan membuat perubahan pada file 1. Kita tambahkan baris. Misalkan kita langsung nambahkan menambahkan baris kedua pada file 1 di branch fitur 006. Oke. Oke. Habis itu kita tambahkan di sini. Ini perubahannya di sini. Kita tambahkan satu commit ya untuk di branch fitur 006 ini. Git add file 1. Git commit
min m menambahkan baris kedua di file 1.txt branch 006 misalkan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat lognya, sudah ada ya di fitur 006 ini. Nah, kita tambahkan juga ke fitur 007. Kita pindah dulu, git take out fitur 007. Oke. Nah, di fitur 007 tadi, ini perubahannya nggak ada ya, karena kita belum apa-apain. Nah, kita coba tambahkan juga. Nambahkan baris kedua branch fitur 007. Oke. Kita akan lakukan commit juga di branch ini. Ya, sorry. Git add file 1. Git commit menambahkan baris kedua di file 1 branch 007. Oke. Nah, ini udah ada kan? Menambahkan baris kedua pada file 1 branch 007. Nah, lalu kita akan menggabungkan kedua branch ini ke dalam branch master. Kita pindah dulu. Nah, perlu diingat untuk file menggabungkan branch ke branch master, maka kita perlu masuk dulu ya ke branch masternya gitu. Nah, selanjutnya eh, kita gabungkan 006 dulu ya ke branch master. Git merge fitur 006. Oke, nah ini kan berhasil kan? Untuk merge yang pertama dia berhasil. Kita lihat perubahannya. Nah, ini perubahannya udah ada nih. Oke. Nah, selanjutnya kita merge juga branch 007. Git merge fitur 007. Nah, bisa kita lihat di sini ada konflik. Nah, konfliknya di mana? Konfliknya ada di file 1. Nah, kita harus melakukan fix dulu untuk konflik ini agar commit bisa dilanjutkan gitu. Oke, kita lihat. Nah, untuk editor Visual Studio Code ini, dia udah otomatis kedeteksi sih untuk yang konflik kayak gini. Kita tinggal lihat ya. Nah, di posisi hid ini, atau branch yang sekarang, atau master yang sekarang, dia ada eh, perubahan bahwa menambahkan baris kedua pada file 1 di branch 006. Nah, selanjutnya, di branch baru yang akan kita merge ini, dia ada menambahkan baris bahwa di baris ini dia menambahkan isi branch dari fitur 007 dari. Nah, gimana caranya untuk melakukan solving dari konflik ini? Nah, kita tinggal milih. Misalkan kita mau terima dua-duanya perubahannya, atau mau salah satu doang. Misalkan kita terima dua-duanya. Nah, untuk pakai Visual Code ini, kita tinggal ketik ini, accept both change. Baik. Nah, maka perubahan dari branch 006 dengan branch 007 dia akan diterima dua-duanya gitu. Nah, kita save. Nah, ketika kita save, maka eh, di statusnya akan terlihat ada yang dimodifikasi di sini. Kita tinggal nambahkan git add file 1.txt. Oke, git commit merge fitur 007.
Oke. Nah, begitu cara kita melakukan resolve untuk konflik gitu. Nah, tadi misalkan di sini ada dua kayak gini. Misalkan kita pengen dari brand sekarang aja gitu, brand yang baru nggak usah dimasukin gitu ya. Tinggal kita pilih yang current chain ini. Gitu. Atau sebaliknya kita pengen eh, perubahannya ada di branch yang terbaru, yang baru di merge, maka kita tinggal pilih ya incoming yang ini, gitu. Jadi hanya dari fitur 007 yang akan kita terima perubahannya, seperti itu. Oke, oke, kita lanjut ke materinya. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Nah, sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakuin untuk eh, agar lebih sedikit gitu konfliknya gitu. Nah, dua di antaranya yaitu desain pattern yang baik gitu. Nah, teman-teman pasti ya belajar juga kan desain pattern. Nah, dalam pemrograman yaitu merupakan solusi umum yang sudah terbukti untuk masalah yang sering muncul. Misalkan contohnya itu ada di DDD atau domain driven design gitu. Nah, atau teman-teman harus mengimplementasikan clean code principle. Nah, apa sih uh, clean code principle ini? Nah, dia punya tiga ini ya, tiga topik gitu. Yang pertama is, dry, dan yakni. Masing-masing dari ini apa sih? Gitu lihat. Nah, eh, di dalam clean code principle ini, nah teman-teman bisa lihat, nah KISS ini artinya adalah keep it simple and stupid gitu. Nah, prinsip ini mendorong pengembang untuk menjaga kode sederhana mungkin. Hal ini mencakup penggunaan logika yang sederhana dan mudah dimengerti, gitu, serta menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Dengan menjaga kode sederhana, kode akan mudah diuji, dimengerti, dan dipelihara. Nah, jadi dalam konsep KISS ini, sebenarnya eh, kode yang kompleksitasnya tinggi gitu itu nggak bagus juga gitu. Misalkan kita bikin function ya, functionnya ada satu function ada misalkan 200 baris gitu. Nah, itu udah nggak masuk nih ke konsep ini. Karena kenapa? Karena secara logik gitu, dia nggak bakal mudah dicerna gitu oleh pengembang gitu. Jangan sampai jangankan misalkan kita bekerja dalam tim, jangankan dimengerti oleh orang lain, misalkan dimengerti sama kita aja susah gitu. Nah, itu sebabnya konsep KISS ini harus diterapkan gitu ya, supaya si kode itu gampang untuk di-maintain, untuk gampang untuk dimengerti gitu, dan mudah untuk diuji seperti itu. Nah, selanjutnya ada dry atau don't repeat yourself gitu. Nah, prinsip dry ini mengajarkan bahwa setiap bagian dari sistem perangkat lunak harus memiliki satu sumber kebenaran gitu. Nah, artinya jika kita memiliki logika atau informasi yang digunakan di beberapa tempat, kita harus menghindari duplikasi ya, dan menempatkannya dalam satu tempat yang dapat digunakan secara universal itu. Misalkan kalau misalkan teman-teman pakai Laravel misalkan. Nah, ketika ada function yang sering dipakai, misalkan functionnya itu uh, purify telepon gitu, nomor telepon gitu. Nah, itu kan bakal banyak dipakai tuh di mana-mana. Nah, jangan sampai di tempat A bikin function lagi, di tempat B bikin function lagi gitu. Tapi bisa bikin di helper yang mana nanti bisa dipanggil di mana-mana gitu. Cukup satu kali bikin, ya tinggal panggil-panggil aja seperti itu. Nah, dengan mematuhi prinsip dry, kode menjadi lebih efisien, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah diperluas. Nah, ketika kita perlu mengubah sesuatu, maka yang dibutuhkan hanya rubah di satu tempat aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Oke, nah itu uh, konsep dry ini, don't repeat yourself. Atau misalkan di satu file teman-teman punya variabel yang mana sering digunakan gitu di file itu. Gitu. Nah, ketika variabelnya konstan atau sama, ya kita bikin konstan aja gitu. Jangan sampai ngetik manual gitu variabelnya misalkan isinya apa gitu.
di tempat yang di atas diketik, di bawah diketik gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada perubahan, teman-teman harus merubah semuanya gitu. Nah, kalau kita pakai apa namanya? Konstan, maka kita tinggal ubah aja di situ gitu. Nah, selanjutnya ada yakni. Nah, prinsip yakni ini mengingatkan pengembang untuk menghindari penambahan fitur atau kompleksitas yang tidak diperlukan saat ini gitu. Sebaiknya kita fokus pada kebutuhan saat ini dan tidak mencoba memprediksi kebutuhan di masa depan gitu. Nah, jadi dengan menerapkan konsep yakni ini, teman-teman programmer jangan sampai jadi apa ya, jadi yang yang paling visioner gitu. Jadi kita nggak apa ya, nggak memprediksi sesuatu gitu. Ketika kita membutuhkan fitur A, ya udah buat fitur A aja gitu. Jangan menyiapkan yang lain-lainnya gitu. Sehingga yang dibuat saat itu ada relevan dengan kebutuhan gitu. Sementara kalau misalkan kita mencoba memprediksi, belum tentu dipakai juga gitu. Nah, dengan mengikuti prinsip ini, nah kita mencegah over engineering gitu, dan memastikan bahwa kode hanya memiliki fitur yang benar-benar diperlukan gitu. Ini mempermudah pengembang dan meminimalkan potensi kerumitan yang tidak perlu gitu. Nah, ini akan saya bahas kilas aja eh, karena kita fokusnya di Git-nya ya untuk saat ini. Ya, tapi jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan biar teman-teman bisa jadi programmer yang hebat, maka teman-teman pahami konsep ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cara untuk membatalkan merge gitu. Misalkan kita melakukan merge di satu branch ke branch lain, nah itu ada konflik nih. Nah, kita dapat membatalkannya dengan cara git merge abort gitu. Oke, kita coba. Nah, kita bikin branch 008 dan 009. Fitur 008, 009. Oke, lalu kita masuk fitur 008. Ya, sorry. Oke, kita lakukan di baris kedua, di file kedua, sorry, baris kelima. File 2 ya. Oke, ini berhasil di commit, terus kita pindah ke branch yang lainnya, yang tadi. Ini kita lakukan perubahan juga. Oke, kita tambahkan. Oke, nah kita akan gabungkan ke branch master. Git checkout master. Git merge fitur 00 berapa tadi? Sorry. 8 dan 9 ya. Git merge fitur 008. Oke, kita lakukan lagi merge fitur 009.
Nah, ini konflik kan. Nah, ketika konflik kayak gini, kan ada kayak gini, kelihatan konfliknya. Nah, misalkan kita mau membatalkan, tinggal git merge abort. Oke. Nah, ini udah dibatalkan tadi untuk penggabungannya gitu. Jadi, untuk merge fitur 009 ke master, itu kita batalkan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya cherry pick. Nah, ketika kita melakukan merge, maka seluruh commit yang ada pada branch yang akan di merge akan masuk ke dalam branch tujuan gitu. Nah, bagaimana jika kita ingin memilih beberapa commit saja yang ingin di merge gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cherry pick gitu. Ini ilustrasinya ya kita metik cherry gitu ya. Jadi ini commit-commit-commitnya. Nah, kita pilih aja nih commit yang mana yang mau diambil ke branch tujuan gitu. Nah, misalkan kita buat branch baru ya. Git branch kan 10 ya. Oke. Lalu kita masuk ke brand tersebut. 10. Oke. Kita lakukan misalkan 4 commit ya. Kita tambahkan file 8, isi file 8. Oke. Tambahkan file 9. Nah, file 10. Oke, 3 aja deh, 3 file baru. Nah, kita akan membuat 3 commit di branch fitur 010. Git add dari 8. File 8.txt. Git commit in m menambahkan file 8.txt. Oke, sekarang kita lanjut nambahin file 9.txt. Lakukan commit lagi, lalu nambahin file 10.txt. Lakukan commit lagi. Oke, kalau kita lihat lognya, nah ini ada 3 commit ya. 3 commit di branch fitur 010 yang ada di atas branch master. Nah, kita akan lakukan cherry pick ke dalam branch master sehingga yang di merge ke dalam master tidak semua commit ini, tapi salah satu aja gitu. Kita pilih. Oke, kita copy dulu ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke master. Nah, git cherry pick terus commit hash-nya. Commit hash itu yang ini di sini. Nah, misalkan kita hanya ingin memilih commit ini aja nih yang di merge ke dalam master. Nah, kita cukup melakukan git cherry pick terus hash-nya apa? Menambahkan file 9 yang ini berarti. Oke, enter. Nah, ini commit yang tadi ada di sini salah satunya sudah di merge ke dalam master. Nah, yang kita pilih adalah commit yang menambahkan file 9. Nah, kita lihat di filenya. Nah, file 9 ini udah masuk ke dalam branch master gitu.
Nah, kenapa file 8 dan file 10 nggak masuk gitu? Nah, karena kita cuma milih itu aja gitu buat di merge-nya gitu. Beda dengan git merge tadi. Kalau git merge kan semuanya langsung dimasukin ke dalam Red Master. Nah, kalau pakai cherry pick ini hanya salah satu aja gitu. Kita bisa pilihin yang mana aja yang mau dimasukin seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini udah masuk ke sinkronisasi sama Git server ya. Yaitu namanya git clone. Nah, apa sih git clone itu? Nah, git clone adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk membuat salinan lengkap dari repository Git yang sudah ada. Gitu. Nah, Git akan mengunduh seluruh riwayat perubahan atau history, branch pada file, eh, branch atau file pada repository tersebut ke dalam direktori lokal komputer. Gitu. Git clone repositorinya apa gitu. Nah, ini kita udah berhubungan sama eh, Git hosting ya, seperti GitLab atau GitHub atau lainnya. Gitu. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan HTTPS atau menggunakan SSH. Gitu. Nah, saya ada project yang sudah saya siapkan di sini di GitHub. Ya, ya. Ini projectnya. Nah, teman-teman nanti perlu bikin apa ya, bikin akun GitHub baru. Gitu. Kalau yang belum punya, itu kalau yang sudah punya, ya sudah punya bisa pakai aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk clone project ini ke dalam direktori lokal komputer kita. Nah, di sini saya ingin menggunakan SSH ya di sini untuk nge-clone-nya. Oke, kita copy aja. Oh, oke, kita pindahkan ya. Oke, keluar dulu. Oke, di sini kita akan melakukan git clone. Nah, ini alamatnya yang tadi. Alamat ini alamat dari repo yang ini ya, yang saya pakai. Oke, kita coba. Nah, ini udah berhasil di clone gitu. Kalau kita lihat project-nya, kita tinggal masuk aja ke foldernya, cd, belajar, git, remote. Oke. Nah, ini akan saya buka di Visual Code ya. Oke. Oke, project yang sebelumnya, yang ini, yang dari lokal tadi akan saya close dulu ya, biar lebih fokus ke yang di remote-nya. Nah, ketika kita melakukan git clone, maka isi dari repository tadi ini sudah tersalin semua ke komputer lokal kita, gitu, yang ini. Nah, di sini eh, saya akan mempraktekkan apa sih yang sebenarnya di industri itu dilakukan gitu untuk pakai Git ini. Ya, lanjutkan. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengerti dulu antara Git clone, Git push, sama Git pull nantinya. Nah, ini Git push, apa sih Git push itu? Nah, itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan yang kita lakukan dalam repository lokal kita ke dalam repository yang ada di server gitu. Jadi seolah-olah kita kayak mengunggah gitu file kita ke dalam server Git gitu. Nah, dengan kata lain, perintah git push memungkinkan Anda mengunggah push atau mempush perubahan yang ada pada commit di repository lokal kita ke dalam server Git gitu, seperti GitHub, GitLab, Bitbucket atau server Git lainnya gitu. Nah, kita coba ya. Nah, untuk perintahnya bisa pakai git push menu origin hit gitu. Oke. Saya akan menggunakan terminal yang di VS Code aja biar lebih kelihatan gitu. Oke, saya akan open terminalnya. Nah, ini master kan. Misalkan kita
bikin branch baru gitu. Git branch fitur 001. Oke, git checkout fitur 001. Nah, misalkan kita akan menambahkan file baru gitu. File1.txt misalkan. Nah, seperti biasa kita tambahkan git add file1.txt. Selanjutnya kita commit menambahkan file1.txt. Oke. Nah, ketika setelah melakukan commit, nah, ketika kita ingin eh, mentransfer perubahan yang ada di Git kita ke dalam server, maka kita tinggal menggunakan git push min u origin, misalkan. Oke. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil terpush. Nah, kita bisa cek nih di ininya, di repositorinya. Nah, udah ada kan branch baru fitur 001. Nah, isinya file 1.txt tadi udah kita tambahkan. Gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada git pull. Nah, git pull ini kebalikannya dari git push. Kalau git push kita mengunggah perubahan yang ada di git lokal kita ke dalam server, kalau misalkan git pull, ini sebaliknya yaitu menarik perubahan yang ada di server ke dalam komputer lokal kita. Perintahnya cukup git pull aja, git pull gitu. Nah, kebetulan karena di servernya udah up to date dengan yang di lokal, maka tidak ada yang berubah kan. Kalau misalkan ada yang berubah, nanti perubahannya akan tertarik ke lokal kita gitu. Oke. Nah, kita masuk ke intinya, masih banyak waktu ya untuk real case-nya di industri itu kayak gimana sih gitu. Nah, kita akan eh, coba simulasikan gimana sih sebenarnya penggunaan Git di eh, industri. Nah, untuk alur kerjanya, saya bikin yang simple aja ya gini. Yang penting teman-teman bisa mengerti base-nya gitu. Nah, sebenarnya untuk workflow-nya beda-beda. Masing-masing company punya SOP-nya masing-masing untuk Git ini. Nah, saya akan contohkan yang simple. Misalkan di sini ada programmer. Nah, ketika dia eh, melakukan push atau merge gitu, kan ada dua branch yang berbeda. Yang pertama ada develop, branch develop. Nah, itu nantinya akan masuk ke dalam server staging. Nah, server staging ini berbeda dengan staging area yang di Git itu ya. Nah, server staging ini yaitu server yang mana eh, tempat untuk mencoba atau melakukan tes pada fitur baru yang kita buat gitu. Sebelum nantinya fitur itu akan dirilis ke production. Nah, selanjutnya programmer ketika melakukan push ke dalam branch master atau melakukan merge, dia akan langsung di delivery uh, ke production server gitu. Atau di sini misalkan belajar git.cloud gitu. Jadi di sini ada dua domain yang berbeda. Pertama ada domain HTTP staging stg .belajargit.cloud. Ini untuk server staging atau development. Nah, untuk server production-nya yaitu ada di belajargit.cloud gitu. Oke. Silakan dulu. Oke. Nah,
ketika kita pertama ingin membuat satu fitur, maka eh, anjurannya adalah melihat dulu di tiketnya. Tiketnya ada apa aja sih? Nah, di sini kita pakai Jira ya untuk simulasinya. Ini untuk project manajemennya. Jadi di sini ada tiket-tiketnya nih yang mau dikerjain gitu. Untuk to-do list-nya di sini ada. Gitu. Misalkan teman-teman nanti ada isu baru atau ada bug atau apa, nah kita tinggal buat di sini gitu. Nah selanjutnya seperti yang tadi ada dua server, ada staging, ada production. Kita akan buka di kita buka baru aja ini window staging belajar git.cloud. Nah ini sengaja saya buat sederhana ya supaya perubahannya bisa teman-teman lihat gitu. Selanjutnya kita tambahkan baru lagi untuk server production belajar git.cloud. Oke, oke. Nah ini server staging, ini server production. Yang mana di sini sama kan? Ini misalkan ini kondisi pertamanya dia untuk history dari branch ini sama misalkan. Nah oke. Nah pertama kita misalkan mau ngambil tax yang ini nih, tax 1 nih. Nambahin nomor HP di kontak gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan pekerjaan ini, ya kita tinggal geser aja gitu. Dari to do jadi in develop gitu. Nah, ketika sudah di sini, teman-teman harus membuat branch baru eh, dengan kode BG1 dan keterangan ini dimasukin ke dalam branch-nya gitu. Ya, langsung aja. Oke, git branch. Misalkan ada fitur ya, fitur BG BG1. Oke, kita tambahkan keterangan misalkan add phone number kontak. Oke. Nah, lalu kita masuk ke branch-nya. Sorry. Udah masuk. Nah, ketika udah masuk ke branch-nya, nah di sini baru programmer secara langsung mengerjakan tugasnya gitu. Nah, ini sudah saya siapkan juga ada untuk continue delivery-nya. Jadi nanti untuk yang di staging ini. Nah, ini ada deployment staging. Jadi ketika ada perubahan atau push kepada branch develop, maka dia akan melakukan deployment menggunakan SSH ke dalam server yang ini ya, yang staging belajar git.cloud gitu. Oke, kita lihat tagsnya. Misalkan di sini menambahkan phone number di dalam kontak gitu. Kita coba lihat untuk di staging ini di kontaknya. Nah ini kan baru ada telepon aja ya, kita tambahin phone number gitu. Oke, di kontak misalkan di sini tambahkan phone number kan 08 gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan perubahannya, ya kita push seperti biasa. Oh, kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Kan PHP S. Oke, kita coba di lokal. Coba di lokal. Kontak.
Nah, ini misalkan phone number udah ada nih di sini. Nah, berarti udah berhasil kan? Nah, lalu kita push ke server ya. Oke. Nah, ketika teman-teman menggunakan VS Code, ini bisa git add bisa di sini aja sebenarnya, tanpa harus ngetikin yang tadi gitu. Kita kita tambahin di sini ya, tambahkan. Lalu kita tambahin commit, git commit, memperbaiki, sorry, menambahkan phone number pada kontak. Oke, lalu kita push ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah berhasil di push. Nah, setelah push ini, misalkan si programmer itu menganggap bahwa fitur yang dia buat di tiket yang ini udah selesai nih. Selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya adalah kita melakukan PR atau pull request. Nah, kalau misalkan di GitHub namanya pull request. Nah, kalau misalkan di GitLab namanya merge request. Nah, kita lihat di sini ada pull request. Nah, sini kita deteksi kan bahwa ada perubahan baru. Nah, kita tambahkan, kita coba tambahkan secara manual aja ya, gini. New pull request. Oke, nah, pertama-tama kita lakukan pull request-nya itu kemana sih? Yaitu ke branch develop. Nggak langsung ke master ya, karena nanti secara timeline di sini akan ada testing dulu gitu, sebelum nanti benar-benar dirilis. Seperti itu. Nah, kita lakukan PR atau pull request ke dalam branch develop dari branch yang kita buat tadi, yaitu fitur BG1 handphone number gitu. Nah, setelah itu kita create. Oke, kita create aja. Nah, nah sekarang pull request udah dibuat nih di sini. Nah, selanjutnya ngapain sih? Nah, selanjutnya berarti dari tugas yang sedang di develop ini kita geser lagi gitu ke sini, ke code review. Nah, di sini nanti akan ada engineer lain yang akan melakukan code review ke dalam fitur yang kita buat gitu. Misalkan eh, saya mereview nih, oke, ini pull request-nya, kita lihat perubahannya apa aja sih gitu. Nah, ini udah kelihatan kan perubahannya bahwa dia nambahin satu baris di kontak.php gitu. Yaitu isinya phone number sekian gitu. Nah, apa aja yang diperhatikan ketika melakukan code review? Banyak sebenarnya. Cuman yang terpenting yaitu ada kompleksitas, terus secara stylingnya gitu. Misalkan kode kita stylingnya pakai camel case. Camel case misalkan kayak gini. Variabel misalkan eh, nama depan. Nah, ini kan camel case ya. Nah, tiba-tiba di code itu pakai snake case gitu, nama depan gini. Nah, ini nggak boleh karena nantinya jadi nggak konsisten kan. Apa yang ada di code kita, ada yang pakai camel case, ada yang pakai snake case gitu. Sehingga ini perlu diubah nantinya eh, jadi camel case gitu. Nah, gitu. Nah, berhubung di sini tidak ada yang harus diubah gitu. Jadi ini anggap saja bahwa perubahan pada pull request ini udah benar gitu. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Nah, ini di server staging ya. Kita lihat kontaknya. Nah, ini kan belum ada ya phone number-nya. Nah, teman-teman juga bisa eh, coba lihat sih di sini di stg.belajargit.cloud gitu. Oke. Nah, si reviewer setelah mengecek bahwa perubahan yang ada di fitur ini udah benar,
maka dia akan menyetujui PR ini dengan cara melakukan merge pull request ini ke dalam brand tujuannya gitu. Oke, kita lakukan merge. Oke. Nah, ini eh, brand fitur BG1 ini sudah di merge ke dalam develop gitu. Kita lihat. Nah, ini udah masuk kan untuk merging-nya. Nah, di sini ada continue delivery-nya, kita lihat juga. Karena tadi, apapun yang ada perubahan pada branch develop, maka dia akan melakukan trigger untuk melaksanakan continue delivery gitu. Kita lihat. Oke, ini kita tunggu dulu. Oh iya, salah satu keuntungannya di GitHub ini, walaupun kita pakai akun yang gratisan gitu ya, kita bisa mencoba untuk GitHub Action-nya gitu. Itu untuk belajar kayak CI/CD-nya gitu. Ini masih loading. Oke, ternyata udah selesai di sini. Nah, jadi ketika ada perubahan di Git yang mewakili branch develop, maka dia akan melakukan trigger untuk menjalankan continuous delivery tadi, yaitu deployment ke dalam server staging. Nah, ini udah berhasil untuk CI/CD-nya. Nah, kita coba lihat eh, perubahannya. Ini kan kontak ya yang di server staging. Kita lihat. Nah, fitur baru yang ditambahkan oleh programmer tadi udah berhasil ditambahkan di staging. Gitu. Jadi kita nggak manual deploy satu-satu ya, misalkan pakai FTP atau gimana gitu. Nah, di sini secara otomatis ketika ada perubahan baru di develop, maka dia akan melakukan perubahan pada server staging gitu. Nah, ini udah berubah. Nah, ketika udah berhasil seperti itu, nah di code review ini berarti dia akan digeser ke ready to test. Gitu. Nah, selanjutnya ngapain sih di ready to test ini? Nah, ini akan menjadi to-do-nya dari QA engineer. Nah, nantinya si QA engineer itu bakal ngeliat ke sini. Nah, ketika dia ingin melakukan testing, maka dia akan pindahkan ke sini. Gitu. Nah, misalkan secara singkat bahwa oh testingnya udah berhasil nih, dia udah lihat nih perubahannya di server staging gitu. Udah oke, nah berarti tinggal uh, digeser lagi ke sini. Udah dites, udah berhasil dites gitu. Oke, kita lihat perubahannya tadi. Nah di server production ini beda ya. Jadi di server staging ini kan dia udah berubah tuh, udah penambahan penambahan phone number ini udah ada. Nah, sementara di dalam server production ini belum ada karena dia belum dirilis gitu. Oke. Misalkan ada tag selanjutnya. Nah, ini mengganti uh, page dari about page gitu. Oke, kita mulai mulai aja. Hmm, oke. Nah, jangan lupa bahwa branching itu ketika kita mau menambahkan satu fitur selalu branching dari master ya, jangan dari develop gitu. Karena kenapa? Karena yang dari develop itu belum versi final gitu. Sementara yang dari master ini adalah versi finalnya gitu. Oke, kita buat fitur BG 2. Oke. Oh, clear. Ya. Nah, ini udah masuk ke branch BG2 ini, yang mana dia udah siap untuk
melakukan perubahan pada fitur tersebut gitu. Nah, ini apa sih fiturnya yang mau dirubah gitu. Misalkan ngubah page about page gitu. Coba misalkan the page. Nah, sekarang kita tambahkan eh, beberapa baris ya. Kita tambahkan oke, kita tambahkan beberapa paragraf. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Ini adalah para juga misalkan. Oke, increment. Oke. Paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu lah perubahannya. Yang kita push, git add about page, terus git commit mengubah about page. Oke, di situ kita push git push min origin head. Oke. Nah, ini udah berhasil di push. Oke, anggap aja bahwa fitur kedua ini dia udah berhasil untuk dibuat gitu ya. Nah, kita tinggal menambahkan pull request pada fitur ini. Ini kita lihat. Oke, kita buat pull request baru ke branch develop. Nah, di sini misalkan ini branch ini yang tadi yang baru. Oke, ini udah terdeteksi kan perubahannya. Buat pull request. Oke, pull requestnya mengubah about page. Tambahkan. Oke. Nah, di sini dilakukan lagi perubahan status di Kanban board-nya. Kita pindahkan ke code review bahwa kode yang ada pada penambahan fitur ini udah siap di review. Nah, kita lakukan review, misalkan ini anggap aja ini orang lain ya yang melakukan reviewnya gitu. Oke, kita lihat reviewnya. Nah, dari sini misalkan kita ada komentar nih. Eh, Tolong tambahkan paragraf sampai paragraf 15 misalkan gitu. Nah, add comment. Nah, ketika ada penambahan kayak gini, kita sebagai programmer yang membuat fitur ini, maka hanya perlu eh, menerapkan change request dari sini gitu. Jadi kita lihat. Nah, tadi bahwa minta ditambahkan paragraf 9 sampai 15 ya. Oke, kita copy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Increment. Oke. Nah, udah tambahkan. Nah, ini cukup kita push aja gitu. Kita tambahkan git add about, oke. Terus git commit menambah paragraf 9
sampai 15. Oke. Lalu tinggal kita git push. Oke. Nah, udah berhasil di push. Kita lihat di sini. Nah, ini udah berhasil kan? Nah, ternyata setelah diubah di sini, si reviewer udah melakukan ACC kan untuk fitur ini. Tinggal dia melakukan merge aja gitu. Oke, dari sisi reviewer udah oke, kita lakukan merge. Oke. Nah, udah berhasil di merge ke develop. Nah, ini kita lihat ada CI/CD yang berjalan ya. Nah, dia sedang melakukan deploy ini ke server. Kita tunggu dulu. Oke, di sini CI/CD udah berjalan. Selanjutnya kita lihat di hasilnya ya. Hasilnya dari tentang kami kan di halaman about tadi. Nah, ini udah ada perubahannya. Eh, ada paragraf 3 sampai 15 gitu. Oke, ini di staging udah berubah. Nah, cuman untuk di server production ini tetap belum ada. Nah, belum ada kan? Karena kita sekali lagi belum dirilis ya. Baik fitur yang eh, baru ini, yang di about page, yang di kontak ini, yang tentang kami, sorry, maupun fitur yang di kontak, yang tadi yang nambahin nomor handphone. Karena dua-duanya belum dirilis gitu. Oke, oke, sini udah pindahin. Nah, selanjutnya si QA engineer dia bakal mindahin ini ke testing. Nah, di sini dia akan melakukan testing. Nah, testing yang dilakukan apa aja sih? Ya, macam-macam sebenarnya, tergantung aplikasinya ya. Ada yang manual tesnya, ada yang automation gitu. Nah, ketika testingnya hanya melihat tampilan aja, ya berarti dia secara manual aja gitu ngelihatnya. Tapi kalau misalkan ada yang perlu dicek logiknya secara otomatis, dia bisa pakai automation test gitu. Oke. Oke, misalkan dari si QA engineer udah oke nih, nah berarti udah tested kan. Nah, oke. Nah, selanjutnya eh, pada pada Scrum atau eh, cara kita bekerja di perusahaan itu biasanya pakai Scrum Master gitu. Nah, satu sprint itu atau satu jangka kerja itu biasanya 2 minggu. Nah, ketika di akhir-akhir dia akan ada deployment nih. Nah, ketika mau di-deploy, dia bakal ada deployment preparation yang mana milih-milih nih task mana aja yang mau di-deploy gitu. Misalkan kita tambahkan satu task lagi ya. Oke. Kita lihat, misalkan tasknya bikin task baru, eh, menambahkan tag tag bubar misalkan. Oke, ini kita buat, develop, lalu kita balik lagi ke master. Misalkan ini orang orang yang berbeda ya yang ngerjain. Gitu. Nah, terus eh, git branch fitur bg 3 add to bar.
Oke, oke, oke. Akan saya persingkat ya karena waktunya udah ini. Misalkan nambahin satu page baru ya. Ini kita namai ubar page.php. Misalkan. Ini adalah halaman ubar misalkan gitu. Nah, kita tambahkan di indeksnya ubar. Oke, dia sudah selesai. Kita tambahkan dua file ini. Lalu kita commit page to bar. Oke, git push. Nah, ada berhasil di push. Terus kita lihat di sini eh, ada yang baru kan di untuk pull request-nya. Kita langsung aja di sini. Nah, jangan lupa bahwa ini ke eh, develop ya. Oke, create pull request. Nah, sampai sini perubahan di sini nggak bakal langsung berubah karena dia belum masuk ke develop kan. Nah, anggap saja di sini udah selesai, lalu review. Nah, review udah oke, misalkan. Oke, kita merge. Udah berhasil di merge, kita lihat di develop. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, udah selesai di sini. Kita lihat perubahannya di staging. Nah, ini udah ada kan untuk page barunya gitu. Halaman bar gitu. Nah, selanjutnya eh, misalkan di sini udah ready to test, udah di testing udah oke, terus udah di nah sekarang kita tinggal ke rilis ya. Nah, misalkan ketika di akhir sprint kita hanya akan merilis untuk tiket BG1 dan BG3 aja nih. Yang ini kita tahan dulu karena kepentingan tertentu gitu misalkan. Nah, caranya adalah kita bikin satu branch baru, misalkan clear git checkout master. Nah, git branch misalkan release ya, release 001 misalkan v 0 v1 misalkan gitu. Nah, kita check out merilis. Oke. Nah, ini akan kita lakukan perilisan project ya ke dalam production gitu. Yang akan kita rilis adalah fitur BG01 sama BG3 ya. Selanjutnya kita merge git merge fitur BG1 kan. Oke. Nah, kita berhasil di merge. Terus kita git merge fitur BG3 karena di sini hanya 1 dan 3 aja yang mau dirilis gitu. Oke. Nah, ini ada yang terkait tadi kan. Kita tinggal ketik 2 i enter gitu.
Nah, setelah selesai, kita tinggal push, git push. Oke. Nah, udah selesai di push. Nah, lalu kita akan melakukan PR lagi, tapi bedanya ini PR-nya itu ke master, karena kita akan rilis kan. Oke, ini brand release versi 1 ke master ya. Nah, perubahan-perubahannya ini bisa dilihat dari kontak, terus ada penambahan file baru, bubar, terus ada indeksnya ada dirubah gitu. Oke, kita buatkan pull request. Nah, setelah pull request ini akan ada review lagi sebenarnya eh, di sininya gitu. Anggap aja ini udah oke ya gitu. Lalu kita akan melakukan merge release 01, release versi 1 tadi. Oke, udah berhasil di merge, kita lihat di master. Nah, ini ada continue delivery yang berjalan ya, deployment ke production. Oke, selesai. Nah, kita lihat dari hasil rilisnya. Nah, dua fitur tadi udah berhasil dirilis ya. Yang pertama, penambahan phone number tadi kan, yang ini, yang BG1 tadi, yang ini. Nah, yang kedua adalah penambahan page bubar itu. Ini. Nah, yang ini pastikan tidak dirilis ya, yang about page ini. Ini bubar udah ada, terus di kontak untuk phone number-nya udah ada. Nah, yang tidak dirilis itu adalah yang di about ya, begini. Jadi ini pasti berbeda dengan server yang staging gitu. Ya, sesimpel itu sih untuk melakukan Git di industri. Gitu. Oke, kayaknya selesai dulu untuk saat ini. Ya. Baik, terima kasih Kang Nadi atas penjelasannya. Wah, luar biasa detail sekali ini ya. Jadi teman-teman sekalian selain dapat Git tadi, dapat juga selingan tentang pengkodean ya, tata cara pengkodean, clean code, segala macam ya. Nah, kemudian teman-teman semua dapat juga nih ya step by step gimana sih ngembangin satu fitur gitu ya atau satu model di dalam sebuah industri ya. Nah, yang kita tahu ya selama ini kalau misalkan punya project atau punya tugas gitu ya, dibaca problemnya, case-nya ya langsung bikin aja gitu. Langsung bikin, kemudian langsung di testing, oh jalan selesai. Nah, ternyata di dalam eh, industri gitu ya, di dalam industri atau di dalam real case, ya, ternyata banyak sekali tahapannya ya, Kang Nadia. Betul. Untuk rilis satu Artinya fitur tuh banyak tahapannya. banyak tahapan dan banyak juga engineer-nya ya beda-beda ya, apalagi kalau perusahaan Betul, betul. besar gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari sini teman-teman sudah tahu nih ya, passionnya di mana gitu ya. Walaupun ini kelihatannya satu baris, tapi sebetulnya untuk pemilihan karir cukup ada 2 sampai 3 bagian ya Kang ya. Ini Ini ya. lumayan banyak, Kang. Ada engineer-nya, ada UA engineer-nya, ada Scrum Master-nya, ada project manager-nya, ada reviewer-nya, kan? Reviewernya. Udah 5 itu. Ya. Sama ada ini ya, ada apa? DevOps. Oh, Itu tadi yang setting untuk continue delivery-nya ini biasanya DevOps. oh, Gimana caranya biar ketika kita melakukan perubahan di branch develop, misalkan langsung ke server staging, dan gimana caranya biar ketika ada perubahan di branch master, maka langsung deployment ke server production gitu. ya. Luar biasa sekali ya ternyata sangat sangat banyak sekali bagian atau posisi yang
Mungkin nih teman-teman setelah dapat penjelasan dari Kang Nadi, ternyata passionnya lebih ke QA gitu ya, atau lebih ke DevOps gitu ya. Jadi ini siklus bukan hanya programmer berarti ya Kang. Seluruh Benar-benar. siklus harus harus tercapai dan terpenuhi. Luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian kan. Oke. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Denny. Ya, di sini pertanyaannya adalah pada saat merge itu akan konflik meskipun ada satu baris dengan konten yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah pada real case industri, apakah yang kita update itu satu file satu programmer atau satu file banyak programmer? Mungkin fitur kali ya, Kang ya, lebih tepatnya ya. Hmm, hmm, hmm. Oh ya. Nah, Kang. Jadi gini, eh, untuk perubahan pada satu file di beberapa engineer itu hal yang sulit sih untuk dihindari gitu ya. Jadi ada aja kemungkinan untuk perubahan, misalkan dua programmer melakukan perubahan di satu file yang sama gitu. Nah, cuman itu eh, agak jarang juga sih karena kalau misalkan di kita di industri itu udah menerapkan desain pattern yang bagus gitu, sehingga misalkan ada kita bikin user update gitu. Nah, untuk user update itu dia hanya ada satu eksekutor gitu di kelasnya gitu. Jadi masing-masing ada user inserter gitu. Itu beda lagi kelasnya gitu sehingga akan ada beda file kan yang dirubah gitu. Dengan begitu maka kemungkinan untuk konflik You itu want to akan play? Let's kurang. play. Cuman untuk file-file yang sering-sering berubah, misalkan kayak kalau di Laravel misalkan ada router gitu ya. Nah, untuk di router kan ada penambahan URL-URL baru gitu. Nah, itu ada aja sih yang berubah gitu. Nah, nanti gimana sih caranya gitu ya? Caranya tinggal kita confirm aja gitu ke engine terkait gitu. Ini yang dipakai yang mana gitu atau dipakai dua-duanya gitu atau gimana. Nah, itu pasti nanti yang ngerilis itu pasti tahu sih gitu. Gitu kan. Apakah cukup menjawab? Ya, gimana, Den? Bisa Den? dipahami, Den? My ultimate vision. Sama-sama gue ya. Oke, gimana? Tadi saya sempat sempat log out, jadi nggak bisa nge-mute Ini yang terbuka. Oh iya, paham Pak. Ya, ada mungkin dari Kang Nadi boleh di mute aja Kang yang Does someone get this? Hah? kebuka ini. Oke, Oh, di mute. yang Rayman kayaknya oke, terima kasih. Oke, nah kemudian pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua ini dari Ismail. Ya. Jadi pertanyaannya pada saat melakukan perintah cherry pick, apakah ada cara lain selain menggunakan code commit mesh dalam memilih file yang akan di-commit? Ya. Itu pertanyaan pertama. Ini ada 2 pertanyaan, Kang. Ya, lalu untuk pertanyaan kedua, jika kita ingin memilih beberapa file yang akan di-commit sekaligus menggunakan cherry pick, apakah ada perintah tambahan dalam melakukan cherry pick tersebut? Oke, jadi sekaligus mungkin ya. Mangga, Kang, mungkin. Oh, jadi ini case-nya itu misalkan di dalam satu commit itu ada beberapa file yang berubah ya. Itu pengen dipindahin ke eh, misalkan ada satu commit, misalkan ada 3 file yang berubah di commit itu. Misalkan kita hanya ingin eh, mengambil salah satunya aja gitu. Nah, kalau itu nggak pakai cherry pick sih. Kalau cherry pick ini kan ininya base-nya dari hasing itu, hasing commit. Jadi kalau misalkan pengen filenya doang, kita bisa pakai checkout. Di checkout, nama branch-nya, terus filenya biasanya gitu. Nanti dia akan langsung eh, apa ngambil file dari branch itu gitu. Baik, jadi kalau cherry pick itu khusus untuk commit ya Kang, untuk satu kali Iya. commit, dan kalau misalkan file itu ya bisa spesifik saja disebutkan file mana yang akan diambil gitu. Mm-mm. Gimana? Ismail masih on? Masih join?
Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan eh, bisa mencerahkan ya. Kemudian untuk teman-teman sekalian juga, ya ini silakan sekalian dipahami dari pertanyaan teman yang lain. Oke. Kemudian kan pertanyaan selanjutnya, ini dari Chris, ya, selain menggunakan terminal atau command line, untuk menggunakan Git juga bisa dengan memakai source control pada Visual Code Studio. Itu bedanya apa? Dan dalam industri lebih sering menggunakan yang mana? Oh, oke. Eh, untuk di materi yang saya bawakan ini, kenapa pakai command line? Karena itu kan basicnya ya, fundamentalnya gitu. Nah, sementara untuk di industri, itu biasanya seleranya beda-beda nih. Ada yang pakai tool A, yang pakai tools B gitu. Nah, itu sebenarnya bebas-bebas aja sih, nggak ada standarnya gitu. Tinggal kita enaknya mana. Yang penting kita tahu dasarnya gitu, sehingga ketika ada eh, konflik kayak tadi, ketika ada misalkan filenya hilang gitu ya, kita bisa ngebalikin gitu. Nah, kalau saya sendiri ini kan ini ya di apa di Visual Studio Code biasanya kalau ada perubahan di sini misalkan gitu. Nah, dia akan langsung kedetek nih di sini nih di source control-nya ini, dia langsung di-add aja di sini gitu. Nanti baru commit gitu. Bisa lewat sini, bisa lewat terminal seperti itu. Terus kalau misalkan pengen lihat yang lainnya ya, saya nambahin kayak ya tools kayak gini gitu ya. Kalau ini sebenarnya nggak ada standarnya gitu ya. Tinggal tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Ada juga misalkan untuk tools untuk Git-nya sendiri gitu. Cuman kalau saya pribadi daripada pakai banyak aplikasi dalam satu kerjaan gitu, yang penting lebih baik pakai satu IDE ini aja udah mencakup semuanya gitu. Di sini kan nggak cuma ada Git doang kan, ada kayak Kubernetes, ada Docker-nya, ada segala macam. Jadi disimpan di sini. Kenapa? Supaya bisa lebih produktif aja gitu daripada harus scroll sini gitu untuk pindah-pindah aplikasi. Ya mendingan di satu aja gitu, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Jadi sebetulnya di Visual Studio Code ini udah cukup powerful ya Kang ya. Tinggal install Benar-benar. aja gitu. Tinggal install menyesuaikan kebutuhan. Dan nah ini ada visualnya juga ya. Iya betul. Commit kemana, merge kemana dan seterusnya. Ini branching yang tadi nih. Nah, kebayang ya teman-teman. Jadi ketika kita banyak tim gitu ya, kalau misalkan nggak pakai version control, eh, nggak kebayang seperti apa repotnya gitu ya. Oke, baik. Nah, gimana Chris? Boleh direspon via chat kalau belum ada yang dipahami. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya dari Puput Silva, ya, ini pertanyaannya adalah untuk penggunaan Git real case, strategi terbaik apa yang menangani rollback dalam sistem Git di lingkungan production ya, tanpa mengorbankan data yang sudah ada atau menyebabkan downtime. Nah, mungkin Oh ini, ketika sudah rilis gitu ya fiturnya jadi di rollback ke belakang. Nah, ini strateginya di industri itu seperti apa? sebenarnya untuk rollback ada banyak cara sih sebenarnya. Misalkan kalau dari Git yang tadi kan kita di sini melakukan pull request tadi kan untuk merilis itu. Nah ini, nah misalkan ternyata fitur yang kita eh, apa rilis salah nih, kita tinggal revert aja nih di sini, revert misalkan. Nah, dia akan melakukan pull request baru dengan uh, message revert release 1 itu. Create. Nah, udah terjadi kan revert di sini. Kan sebelumnya kita udah belajar revert ya. Nah, ini kita merge aja di sini. Udah ke master.
Nah, lagi jalan nih untuk deployment-nya. Kita coba refresh aja ya. Pengen tahu seberapa downtime-nya ini sih gitu. Soalnya nanti untuk pembahasan downtime itu ya agak panjang nih sebenarnya. Nah, hampir sama sekali nggak ada downtime kan kalau kita lihat gitu. Nah, fitur-fitur yang tadi dirilis udah otomatis hilang kan, kayak bubar tadi, terus di bagian kontak yang ada phone number udah hilang kan ketika di revert gitu. Nah, biasanya kalau ada bug atau kita mau merollback gitu, kita lakukan seperti ini. Makanya di industri itu ada culture yang mana apa ya disebutnya, mengharamkan hari Jumat untuk deployment. Kenapa demikian? Karena takutnya hari Jumat deploy, tahunya pas hari Sabtu ketahuan ada bug gitu. Sementara hari Sabtu dan Minggu engineer-nya pada libur kan gitu. Jadi di kita biasanya untuk deployment itu ya paling lambat Rabu lah gitu, Senin, Selasa, Rabu gitu, antara 3 hari itu gitu. Kenapa? Biar ada spare waktu di mana kalau misalkan ada bug atau ada yang harus di hotfix gitu, kita bisa lakukan di secepatnya atau di hari-hari berikutnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk terkait downtime itu, nah, di kita kan biasanya pakai Kubernetes ya. Kubernetes itu di mana kita ada beberapa pod. Misalkan ini kan server belajar Git ini misalkan ada 3 pod nih, 3 pod ini. Nah, terus nanti di depannya itu ada load balancer di sini. Ketiga pod itu. Nah, ini yang membagikan nih. Nah, ketika ada release atau ada rollback gitu, ini si 3 pod ini dia nggak secara bersamaan eh, down gitu. Cuman dari ketiga ketiga pod ini dia langsung satu-satu gitu. Pod 1 misalkan eh, dia berubah misalkan dari commit yang sebelumnya di revert versinya dia berubah. Nah, pod 2 dan pod 3 dia enggak ini ya, enggak apa? Kita gambarin aja deh. Ya. Oke, misalkan di sini ya. Oke. Di sini ada 3 pod. 3 pod itu katakanlah kita server gitu ya kalau di dalam Kubernetes. Itu ada bagian kecil yang masing-masing dari itu punya satu satu instan gitu. Nah, di sini ada load balancer. Load balancer. Nah, di sini ada user. Sorry, saya nggak baik dalam menggambar. User. Oke. Nah, ketika ini melakukan request ke sini, nah maka si load balancer ini LB ya, load balancer ini dia akan mengarahkan ke salah satu dari 3 pod ini. Oke. Nah, ketika dilakukan rollback tadi, dia nggak langsung tiga-tiganya rollback, tapi satu-satu dulu. Misalkan di sini untuk pod pertama dia bakal hilang dulu, misalkan karena akan dirubah versinya kan. Nah, sehingga akses ke sini ditutup dulu nih dari load balancer. Jadi ketika user melakukan request, dia akan melakukan request ke pod kedua dan pod ketiga gitu. Nah, ketika ini berhasil rilis, berhasil berubah gitu, ini baru diaktifkan lagi. Itu akan terus berlanjut sampai yang ini selesai gitu. Ini akan ditutup lagi, ini udah kebuka, terus ini bakal ditutup lagi. Nah, ini bakal kebuka yang baru gitu. Kebuka yang baru di sini. Nah, ini dengan versi yang terbaru, sehingga untuk downtime-nya ya banyak dikatakan bahwa ada zero downtime gitu. Jadi nggak ada downtime gitu
walaupun memang dalam teknikalnya ya ada beberapa milisecond ya yang downtime gitu. Seperti yang tadi kita lihat kan di sini nggak kelihatan kan downnya gitu, tiba-tiba berubah aja gitu. Gitu sih. Baik, wah, mungkin kalau untuk manajemen downtime itu ada teknik tersendiri ya Kang ya. Iya, betul. Masuk tadi balancing, ada beberapa node, instance gitu. Jadi, nah itu kalau ingin lebih detailnya mungkin lebih ke arah mana Kang bagiannya Kang? Kalau Infrastruktur ke kah arah atau khususnya itu ada di DevOps. Nah, cuman untuk software engineer yang di backend itu nyenggol-nyenggol dulu ke sana. hmm, Jadi ada juga bagian ke sananya gitu. hmm. Jadi apalagi dalam tim besar itu komunikasinya harus jelas, ya, harus cepat gitu ya. Sehingga hal-hal yang negatif tadi, yang minus-minus itu bisa diminimalisir. Oke, Hmm. ada pertanyaan lain dipersilahkan untuk teman-teman mungkin yang penasaran nih. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita gabung ya dengan materi kemarin, setelah saya hitung-hitung itu ini bisa masuk 1 semester Kang sebetulnya. Karena Iya, kan iya. kalau Alhamdulillah. kita libatkan langsung praktikum mahasiswa itu biasanya agak slowly-nya di situ ya. Karena tidak semua ada di step yang sama. Hmm, Ya. hmm, hmm. Silakan, ada lagi mungkin pertanyaan lain? Oke, mungkin pertanyaan sedikit Kang dari saya gitu ya. Nah, ketika kita bikin branch gitu ya, Hmm. branch baru, nah apakah seluruh file yang ada di main itu wajib kita full Kang? Nah, Iya, benar. Jadi misalkan tadi kan eh, kita branch main atau master gitu ya untuk yang utamanya gitu. Nah, sebelum kita buat fitur baru, nah yang di master itu harus kita full dulu, full dulu nih. Nah, kenapa demikian? Karena nyambung sama pertanyaan yang dikasih Puput tadi ya. Misalkan ternyata di production ada yang di rollback gitu, ada bug gitu. Nah, sehingga ketika pembuatan branch baru, kita lihat master, sorry, git, checkout, master. Oh, ini ada perubahan. Kita keluarin dulu perubahannya. Nah, sebelum bikin eh, branch baru, kita wajib untuk melakukan pull dulu. Kenapa? Karena agar setiap perubahan yang di master itu masuk dulu nih ke kita. Itu baru kita bikin eh, branch baru gitu, Kang. Soalnya kalau misalkan kita nggak di pull dulu branch utamanya gitu, nah nanti ketika ada perubahan di branch utama yang nggak ke rollback misalkan, ya itu bakal masuk lagi ke fitur kita gitu. Tahu-taunya nanti di depan ada bug lagi yang sama gitu. Seperti itu. oke, oke, terima kasih Kang penjelasannya. Oke, teman-teman sekalian paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan aja. Nah, nanti kita implementasikan PR kalian dan PR saya ya, di proyek mata kuliah ya. Nah, nanti tun, eh, tuntutan ya, saya bilang tuntutan dari prodi itu bahkan dari universitas, bahkan dari kementerian itu ada yang namanya case method dan team based project gitu ya. Jadi teman-teman bikin project di dalam kelompok, kemudian cari real case. Nah, nanti sebetulnya ini semua udah ada di Kang Nadi yang sampaikan ini gitu. Gimana manajemen timnya, manajemen versinya, perubahan segala macamnya, nanti nge-manage-nya gimana gitu. Nah, ini jadi nanti akan kita implementasikan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan Kang Nadi ini nanti bisa dilihat juga recordingnya, ya materinya nanti boleh dibuka lagi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian ya.
minimal gitu ya, minimal bisa implementasikan saat tugas akhir gitu ya. Ya harapan kita sih bisa jadi portofolio nanti di CV gitu ya, bahwa eh, penggunaan Git di dalam project yang kalian miliki atau di dalam perkuliahan, sehingga nanti ya apa namanya, rekruter pekerjaan gitu ya bisa melirik lebih lama gitu ke CV yang teman-teman sajikan. Oke, Kang Nadi, mungkin jika tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin dari Kang Nadi boleh diakhiri untuk sesi pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Oh, oke. Oke, sepertinya udah cukup ya untuk materi hari ini gitu. Tadi saya coba untuk mempersingkat sih, karena saya coba padetin di pertemuan ini untuk real case di production. Eh, Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan untuk eh, hal-hal lain untuk di apa, industri itu seperti apa gitu. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita persingkat aja gitu untuk materinya. Nah, saya berharap teman-teman sekalian secara garis besar paham ya untuk apa yang saya sampaikan dan gitu. Dan juga nanti kan ada apa, pembuatan tim kayak tadi ya yang Kang Kamal bilang itu. Nanti coba aja misalkan tiga tiga orang satu kelompok gitu. Misalkan ada satu orang bikin fitur baru, nah dua orang di sini nge-review gitu. Jadi masing-masing bisa tahu gitu apa yang dikerjain sama temannya gitu. Ketika misalkan ada satu hal yang oh ini kayaknya kurang kurang cocok nih atau berpotensi bug nih, tinggal komen aja di Git-nya gitu. Ini tolong diperbaiki atau gimana gitu. Nah itu eh, jadi kesimpulannya di pertemuan hari ini ya, tadi kita belajar branching, merging, terus belajar eh, sinkronisasi dengan server juga, atau bahkan tadi ada CI/CD-nya, ada project manajemennya ya. Saya berharap itu jadi gambaran buat teman-teman nanti ketika di industri itu seperti itu gitu. Ya, eh, cukup Kang dari saya. Udah ya. Baik, terima kasih Kang Nadi, luar biasa sekali ya. Jadi saya bilang ini detail ya, detail. Jadi biasanya kita di kelas itu di permukaan Kang, gitu ya. Di permukaan itu artinya mahasiswa itu ya yang penting bisa survive buat ada di permukaan dulu lah gitu. Nah, setelah Iya. itu baru detailnya nanti bisa di stimulus seperti saat ini gitu ya, atau nanti ada project real case yang dari penelitian dosen atau dari eh, rekanan fakultas atau universitas. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Kang Nadi sekali lagi atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah nanti minggu depan ada satu sesi lagi Kang. Dan Hmm. itu mungkin nanti agendanya adalah sharing session gitu ya. Sharing session di mana pengalaman Kang Nadi di industri gitu ya. Pengalaman Kang Nadi yang didapat selama berada di industri itu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti yang akan kita tunggu Kang gitu ya. Mudah-mudahan ini juga sesi nanti bisa memberi wawasan, bisa memberi insight ke teman-teman sekalian. Oke, akhir kata karena semua sudah tersampaikan ya, kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nadi. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih semuanya.